Rahmatullahi wabarakatuh. Tung 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 tung. Good evening everybody. Jumpa lagi dengan Mr. Tem yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Kali ini adalah edisi siaran langsung di Gresik, Jawa Timur, tepatnya di Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah Dunia adalah Permainan Fata Morgana atau Just the Game. Nah, banyak orang yang terjebak di pandangan panca indera, maka pandangannya hanya mengacu pada yang terlihat, terdengar, teraba, cium, dan terasa saja. Pandangannya nggak bisa melihat apa yang dibaliknya yang terlihat itu. Jadi pandangannya hanya terbatas dengan penglihatan panca indera matanya saja. Sedangkan alat membaca gelombangnya hanya terbatas di akalnya saja. Padahal di atas akal itu ada lagi gelombang, dimensi, alam, yang tidak lagi teridentifikasi dengan akal dan panca indera, tapi ada. Nah, selama manusia itu terjebak di pandangan ruang dan waktu, panca indera, maka alam itu yang X tadi dianggap fiktif atau fata morgana atau tidak konkret atau abstrak. Alam itu namanya akhirat. Alat membaca gelombang yang tidak lagi bisa memakai akal, tapi dengan roh. Dan alat membaca virtualnya tidak lagi bisa memakai panca inderamu. Nah, dikarenakan keterbatasan ini, maka banyak manusia terjebak di alam kenyataan, dalam tanda kutip, yaitu alam materialis, atau alam fisika, atau alam yang terikat ruang dan waktu, yang teridentifikasi dengan virtual panca inderamu. Padahal itu adalah permainan terendahmu, yaitu dunia ini. Selama kau tidak bisa naik gelombang menembus alam di atas dunia, maka kenyataan bagimu adalah dunia ini. Padahal itu sangat keliru. Yang kata Nabi, begitu kau mati, baru kau akan sadari bahwa selama ini kau cuma bermimpi di dunia. Artinya ini cuma just the game. Ya, fata morgana, fiktif, abstrak. Tetapi ketika kau masuk di dimensi yang sama, sebanding dengan dunia, akalmu dan panca inderamu, maka melihat dunia ini sebagai kenyataan. Padahal begitu mati, kau pasti akan mati. Kau akan naik ke dimensi lebih tinggi. Maka kau akan tahu bahwa selama ini kau cuma terjebak di alam fata morgana atau cuma mimpi. Begitu rohanimu, begitu ikatan kontrakmu atau expired umurmu telah berakhir, yang ada masa expirednya, maka begitu kau mati, barulah rohanimu hidup. Yaitu begitu akalmu telah terhenti, lumpuh, maka rohanimu lah yang dibangkitkan atau masuk ke dimensi akhirat. Alat membaca kesadarannya namanya roh dan bukan akal lagi. Akalmu telah lumpuh, akalmu telah lewat. Maka kau masuk alam kenyataan, sedangkan dunia ini hanyalah sebatas fata morgana atau mimpi. Demikian disampaikan oleh Nabi. Tapi itu cuma cerita jika kau tidak bisa mengalami sendiri. Ya, cuman bullshit, cuman omong kosong, cuman dusta, cuman belgedes, ya. Jika kau tidak bisa menguasai teknik untuk menembus gelombang ultra sadar. Nah, ultra sadar itu sudah akhirat. Sadar itu dunia, ya. Nah, dunia adalah alam sadar. Di atasnya sadar namanya ultra sadar, itu sudah akhirat. Sampai dengan alam maha sadar atau alam robbani. Atau arsnya Allah Ta'ala. Nah, banyak sekali manusia
itu terjebak di permainan dunia. Entah itu dia mengejar kepintaran, blok, goblok. Mengejar materi, harta, blok, goblok. Mengejar kesaktian, juga blok, goblok. Itu sangat, bagi Mr. TM yang rendah hati, brilian dan tidak sombong, itu cuma permainan icikiwir. Menjijikkan. Bikin malu. Pemain tasawuf tidak lagi bermain di situ, bukan di permainan ini. Permainan di atasnya gelombang sadar atau permainan ultra sadar. Stasionernya masih di sini, tapi gelombang sudah naik ke dimensi lebih tinggi. Nah, kalau misalkan pesawat naik di atasnya awan atau langitnya langit stratosfer, bukan lagi di langit atmosfer. Nah, kalau masih di langit atmosfer, di bawahnya awan, masih kena pengaruh topan, badai, angin, hujan petir, ataupun burung. Itu masih permainan dunia. Kalau dari sini sudah nggak lagi permainan dunia. Walaupun stasioner, badan jasmani masih di dunia. Tapi kau telah memakai gelombang atas. Maka ada ayatnya toh. Maka bagi yang pemain ini, dunia adalah sebatas permainan dan senda gurau. Hanya main-main saja karena tahu ini cuma permainan di dunia ini. Karena kau telah masuk ke alam kenyataan atau alam yang lebih nyata. Nah, bagaimana nasibnya orang-orang yang mengejar harta, pangkat, kemudian kekuasaan atau apalah itu, kesaktian. Itu relatif. Itu sebatas umur duniamu saja. Padahal itu tidak ubahnya anak kecil ya. Anak kecil sekarang dicekoi sama game. Nggak sama kayak gitu. Kau makin kecanduan, goblok. Otakmu belajar mulai SD sampai SMP, SMA, S1, S2, S3, bahkan profesor. Tapi orientasimu cuman goblok. Kau belajar ngaji ke sana kemari. Tapi kamu nggak pegang rumus yang mutlak. Tidak menguasai teknologinya. Kamu kejar hanya belajar di level syariat saja. Ini itu kau bahas. Tapi nggak pernah naik gelombang. Itu juga goblok. Kalau Mr. TM semuanya diurai. Transparan, ilmiah, logis. Dan kebayang bisa dipraktekkan. Beda dengan orang lain ya. Menceritakan agama ini itu. Tapi nggak kebayang. Gimana prakteknya untuk nembus akhirat? Nggak kebayang. Gimana mencari wujudnya Allah? Nggak kebayang. Gimana mencari Rasulullah zaman ini? Nggak kebayang. Gimana teknik mi'raj? Nggak kebayang. Kalau sama Mr. TM semua diterangkan ilmiah. Nah, beda antara seorang pelaku yang menceritakan pengalamannya, beda dengan orang yang telah menerangkan ilmiahnya. Ini telah menjadi rumus hukum. Karena apa? Begitu ilmiah sudah konsumsi publik, konsumsi semua orang. Kalau ini masih internal, sebatas orang-orang yang bisa memahaminya saja. Kalau ini floor untuk publik dan telah bisa diriset, dianalisa, terukur, kemudian bisa diulang jika melalui rumus, rukun syarat dan hukum yang sama. Nah, itu bedanya. Ini masih walaupun ada beberapa orang lah, nggak banyak ya, pelaku-pelaku tasawuf yang telah praktek ini, tapi belum bisa nyampaikan seperti ini. Dia masih ngomongnya masih gak bisa ngomong. Ngalaminya iya. Karena apa? Pengalaman di alam akhirat itu ibaratnya 0 ke 0 aksen, ke 0 double aksen, 0 triple aksen. Sulit dibahasakan dengan rasio bahasa manusia. Karena apa? Dia menceritakan alam rasa di sana, di alam akhirat, di gelombang ilmu hakikat, dengan rohnya yang berlapis-lapis, ini sulit ditransfer dengan translate bahasa manusia. Kalau yang ini, jika telah mengilmiahkan, dia memang hafal mati dengan jalannya. Depan ada jurang, depan ada pecahan beling, depan ada sungai, depan hafal dia.
Karena hafal, maka dia bisa merumuskan dengan parameter-parameter ilmiah. Ya, terukur dengan variabel yang jelas, katalisator, hukum, rukun syarat, undang-undang, teori, gaya, kemudian dan sebagainya. Itu bedanya ya. Jadi ahli syariat masih di sini. Dia hanya percaya teori, percaya sesuatu yang tidak pernah dia buktikan. Ini ahli syariat. Nah, kemudian ada yang praktek. Orang-orang yang telah praktek, ini belum tentu bisa ngomong. Ya, membaca ayat qadim itu belum tentu dia orang-orang ini bisa mentransfer bahasa manusia. Karena apa? Bahasa firman Tuhan itu sangat sulit dibahasakan dengan bahasa lisan manusia, dengan interpretasi manusia. Kecuali orang-orang khusus yang bisa mentransfer bahasa firman yang qadim, kemudian ditranslate dengan bahasa manusia yang update di zamannya masing-masing. Ini yang ilmiah. Kalau ini belum. Walaupun dia telah merasakan. Makanya paham di sini, ini nggak boleh diomong, nggak boleh dibuka di publik. Oh, nanti akan halal darahnya. Iya, kalau belum ilmiah. Karena apa? Masih konsumsi internal. Contohnya tentang wujud Allah. Kalau nggak diilmiahkan, oh dibantai orang ini. Tapi kalau sudah di sini, oh sudah ilmiahkan. Dan semuanya terukur. Nalar pun bisa menerima. Ilmu pengetahuan telah bisa mensupport, menerangkannya. Dan sesuai dengan existing zamannya masing-masing. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Min anfusikum, di zamanmu sendiri. Nah, sayang sekali kita ini terdogma dengan firman ayat-ayat qadim yang itu tertranslate bahasa manusia di zaman 1500 tahun yang lalu. Itu masih bahasa kias, bahasa berlapis-lapis. Maka kita di zaman ini sulit membayangkan makna yang dimensional daripada ayat demi ayat ini. Bahkan di dalam firman, di Al-Waqiah 79, kamu nggak akan bisa membaca Quran itu. Menyentuh pun nggak bisa, apalagi memahaminya. Karena memahaminya bukan dengan ini. Ya. Untuk mengetahui pengetahuan langit, mesti dari sumbernya langsung. Engkau mesti sampai kepada yang punya firman dulu. Engkau masih punya alat yang bisa membaca firman. Lihat di Asy-Syura 52. Nah, demikianlah kami wahyukan roh daripada ketetapanku. Sebelumnya engkau tidaklah mengerti apa itu kitab Al-Quran. Dan juga kitab yang lain. Dan jika kamu tidak mengerti apa itu iman. Nah, iman bukan percaya, bukan kepercayaan, bukan keyakinan. Tapi konkret, engkau masih bisa menembus lapisan-lapisan alam kerohanianmu sampai kepada yang maha rohani, barulah berawal kau mengenal Allah, berawal itu pula kau mulai beragama. Demikian juga makam Islam. Makam Islam adalah makam yang telah mencapai puncaknya agama, yaitu agamamu telah mencapai rahmatan lil alamin. Sudah nggak lagi melihat casing, nggak lagi melihat merek. Islammu pun, nama yang Islam pun telah lenyap, telah menyatu dalam dirinya, dalam pandangannya, bukan lagi dengan pengetahuan di sini. Tidak, Islam telah menyatu bahwa dia telah menjadi tajallinya Allah sebagai rahmatan lil alamin. Sangat tinggi itu Islam. Makanya kata Nabi, al-aslamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan juga ilmiun wa a'maliyun. Nah, jadi ibadah pun masih berproses. Makrifat yang sampai masih berproses. Nah, makanya awaluddin makrifat, akhiruddin makrifat. Tetapi jika makrifatmu telah mencapai makom sempurna, maka barulah itu Islam. Nah, beda dengan Islam yang Islam syariat. Asal baca syahadat sudah Islam. Mereknya. Tapi kan belum dimensinya, belum makamnya. Nah, banyak ya. Sudah sekolah tinggi-tinggi. Seumur hidupnya pinter dunianya. Tapi dia nggak menguasai prinsip sesungguhnya apa yang dicari di dunia ini. Keliru dia. Hanya dapat pengetahuan. Banyak pula orang yang mencari kekayaan. Oh, dapat dia. Jadi kaya dia di dunia.
tapi dia nggak tahu prinsip dia di dunia ini. Dia pun hanya sebatas dapat kekayaan. Ada pula orang yang mencari kesaktian. Oh, sakti dia, tapi dia pun ketipu. Sesakti-saktinya dia tidak mengetahui apa tujuan dia diciptakan di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini semuanya permainan, seperti kamu dicekik oleh game. Anak kecil, lihat tengok itu, anak-anak itu kecanduan sama permainannya. Seperti itulah manusia akan kecanduan dengan game dunia. Itu just the game. Nah, kamu gak akan bisa keluar dari permainan itu kecuali kau menemukan orang yang bisa mengantarkan kau membuktikan bahwa ada alam di atas dunia. Kalau cuma cerita banyak, cerita, oh akhirat ada, oh iya ada, oh akhirat ini begini, oh iya diterangkan dalam kitab. Tapi cari orang yang bisa mengantarkanmu, bisa membuktikan itu akhirat. Yang kata-kata yang terukur, jelas, runut, ilmiah, logis, nalar. Gitu loh, blok goblok. Kalau sama Mr. TM diurai habis. Tidak pandang bulu, biarpun ada yang kaya kayak rata, ada yang sakti kayak rata juga, ada yang pinter, oh rata juga. Karena Mr. TM itu orangnya brilliant, baik hati dan tidak sombong. Oh ya tidak sombong ini. Nah, ini ada teman Kediri ya, dari Kediri jauh-jauh ke sini. Nah, mudah-mudahan dia bisa tersesat di jalan yang benar. Apa yang dia sampaikan ketika saya tanya, kenapa kau tertarik di sini? Karena bahasanya lugas dan mudah dimengerti dan masuk akal, ya kak? Maka kebayang arahmu. Kau mau kemana, bagaimana, dan harus apa? Kau kebayang. Jangan sampai kau hanya beribadah tapi nggak tahu kemana yang kau tuju, dengan apa dan bagaimana, caranya bagaimana, kau nggak tahu. Di mana itu letak makrifat, jalannya di mana, agama itu bagaimana, tuannya di mana, kamu kan nggak tahu. Blok. Ya, rata. Kalau sama Mr. TM, jangan bawa kekayaanmu, jangan bawa pintermu, jangan bawa saktimu. Itu permainan anak-anak, bikin malu saja. Oke? Dunia adalah just the game. Tapi ketika kau terikat di alam panca inderamu, maka selamanya kau nggak bisa membuktikan bahwa dunia itu cuma permainan. Itu penjaramu. Kau sudah kecanduan di situ, nggak bisa kamu naik ke dimensi lebih tinggi. Bahkan sangat sulit kau menemukan orang yang bisa menerangkan metodologinya untuk membuktikan praktek doing, sehingga akhirat itu menjadi kenyataan konkret sekarang. Bagi orang banyak akhirat cuma fiktif. Itu nanti setelah mati, blok, gak seperti itu. Ya, dengan metodologi tarekatullah, kau bisa membuktikan praktek apa yang diterangkan di dalam syariat itu nanti akan menjadi kenyataan konkret, menjadi fakta nyata, realita, bukan khayalita, bukan dongengita. Sama seperti cerita tentang Ipin Upin, ya. Jadi sekali lagi ya, beda antara seorang yang dogmatis, seorang yang pelaku tapi belum bisa menerangkan ilmiahnya, hanya sebatas bahasanya sendiri. Maka orang seperti ini nggak bisa ngomong banyak-banyak. Dia mengalami tapi nggak bisa cerita. Oh ada orang-orang seperti ini ada. Maka dianggapnya lah ini ilmu diam. Kalau yang ini, oh sudah bajingan murni ini. Karena apa? Telah bisa mengilmiahkan sehingga masuk akal di seluruh kepala-kepala manusia. Orang bodoh pun bisa menerima, orang pintar bisa menerima, agama apapun bisa menerima, golongan apapun, aliran apapun bisa menerima. Itulah fungsi daripada al-aslamu ilmiun, logis, nalar, terukur, bisa diriset, bisa dianalisa, kebayang untuk bisa dipraktekkan. Dan lanjutannya adalah wa'amaliyun, artinya bisa kau praktekkan, dibuktikan. Nembus akhirat bisa dibuktikan. Blok. Nabi aja bisa. Kenapa kok nggak bisa? Bisa dong. Asal ketemu guru yang sama, faktor yang sama, jalan yang sama, metodologi yang sama. Itu ilmiah. Jadi banyak orang
tertipu dengan terdogma akan kebenaran, keyakinan, kepercayaan yang selama ini tidak pernah dibuktikan. Oh, ini benar, ini benar. Kapan kau pernah buktikan itu? Tuhan yang Maha Kuasa, betul apa enggak itu Tuhan Maha Kuasa? Tuhan Maha Besar, betul enggak itu? Akhirat, bisa kau buktikan enggak itu? Nah, jadi saatnya kebangkitan tasawuf, kebangkitan semua agama. Nah, yang membedakan agama itu cuma di mereknya saja nanti di sini syariatnya. Di sini sudah nggak ada lagi merek, akalnya sudah lenyap, masa pakai teori. Ini sudah beda, ini sudah gelombang. Ini masih teori, syariat, dogma, merek, identitas, latar belakang. Ini di sini. Di atas ini sudah nggak ada itu. Seluruh agama nanti ketemu, yaitu agama langit yang lewat metodologi yang turun daripada sisi Allah lewat Rasulullah. Dan ketika metodologimu telah mengantarkanmu pada makom makrifat yang sempurna, baru di situ Islam. Jadi sulit mencapai itu, tapi semua mesti bisa dibuktikan. Oke? Karena saatnya mau maghrib, siap-siap kita salat maghrib. Nanti malam ada yang baiat, insya Allah dari Nganjuk, nanti habis ini datang, habis maghrib. Alhamdulillah dakwahnya Taklim Ma'rifat tersebar kemana-mana karena logis, blok goblok. Orangnya eksak ya. Dikira orang kita ini dukun, enggak. Ya, bukan beranak kita ini. Kalimatnya logis. Nah, profesor bisa mendekat, diskusi sama Mr. TM. Dokter kek, ngomong apa aja mengenai metafisika bisa kemakan nama Mr. TM ya. Karena Mr. TM brilian, baik hati dan tidak sombong. Oke guys, goblokers dimanapun berada, guys goblok, semuanya goblok. Yang pintar cuma Mr. TM. Kata siapa? Oh, kataku sendiri. Profesor metafisik. Kata siapa? Kataku sendiri. Seenak-enaknya cocotku sendiri, oke? Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridho inayah. Habis ini Minggu acara di Jepara, kemudian lanjut ke Tegal, Jakarta, Bandung, Tangerang, Bogor, Tangerang, kemudian Bandung, Boyolali, Jogja. Nah, karena kalimat-kalimat uraian Taklim Ma'rifat ini nggak bisa dibantah siapapun. Itulah karena fungsinya kita memakai gelombang mutlak, uran-urannya juga akan dimutlakan. Makanya sangat ilmiah, logis, semuanya support tentang kalimat-kalimat kami. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridho inayah, ilahi anta maksudi wa ridho kamal lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.